Demam berdarah dengue merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi sebelumnya. Virus dengue dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti plina ataupun Aedes albopicus yang memiliki ciri-ciri berwarna hitam dengan bercak putih pada badan dan kaki. Gejala yang sering muncul saat seorang mengalami demam dengue adalah demam tinggi, nyeri kepala atau pusing, nyeri otot dan sendi, mual atau muntah, ruam. Namun ada juga gejala lain yang mungkin muncul seperti nyeri perut, muntah terus-menerus, gusi atau hidung berdarah. Nah, kalau sampai muncul perdarahan seperti ini, mending dibawa dokter ya, jangan ditangani sendiri. Terdapat darah dalam muntah atau tinja, kulit pucat dan dingin, badan terasa lemah. Nah, bagaimana cara makhluk kecil Aedes aegypti ini menyebabkan kesakitan pada manusia? Diawali dengan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue dalam tubuhnya menggigit manusia. Saat menggigit manusia, virus dengue yang selanjutnya kita sebut dengan dengue saja ya supaya gampang, akan ikut masuk ke dalam tubuh manusia. Dengue itu gambarnya yang bentul-bentul hijau itu ya. Pertahanan pertama yang dimiliki manusia adalah kulit, kita semua tahu itu. Di dalam kulit manusia terdapat sel yang namanya Langerhans yang merupakan sel imun. Sel Langerhans ini awalnya diproduksi di sumsum tulang. Setelah keluar dari sumsum tulang, mereka bersirkulasi dalam darah dan selanjutnya berpindah ke kulit, tempat mereka melindungi epidermis dari infeksi. Sel Langerhans ini merupakan sel darah putih yang bertempat di kulit. Semua pasti tahu ya, kalau sel darah putih tugasnya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Ketika virus bertemu dengan sel Langerhans akan bereaksi dengan cara mengeluarkan mediator peradangan. Yang bentol-bentol merah itu merupakan mediator peradangan. Sederhananya ini adalah zat yang dapat mencetuskan atau memperkuat peradangan ataupun sebaliknya. Mediator peradangan ini beberapa diantaranya adalah histamin, bradikinin, prostaglandin, leukotrein, dan sebagainya. Mediator peradangan akan menyebar di sekitar daerah yang terinfeksi, sebagian masuk juga ke pembuluh darah dan mengikuti aliran darah. Mediator peradangan histamin dan leukotrein merangsang vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, meningkatkan permeabilitas atau membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih mudah dilewati oleh sel yang lebih besar, seperti sel darah merah dan sel darah putih. Histamin dan leukotrein juga merangsang sel-sel darah untuk berkumpul di area infeksi, dengan tujuan melokalisir agar infeksi tidak menyebar terlalu jauh dan dapat dimusnahkan oleh sel darah putih yang lebih kuat yang disebut makrofag. Karena sel darah putih Langerhans sudah tidak mampu lagi ya gelut dengan dengue, maka makrofag harus turun tangan. Penumpukan komponen darah di area infeksi menyebabkan daerah yang digigit nyamuk berwarna lebih merah dan menonjol. Histamin juga merangsang rasa gatal pada kulit. Mediator peradangan prostaglandin merupakan protein jaringan yang disimpan pada fosfolipid membran sel. Prostaglandin berperan dalam vasodilatasi pembuluh darah, permeabilitas kapiler, nyeri, dan demam yang menyertai inflamasi atau radang. Ini merupakan bagaimana dengue menjadi benalu di sel target Langerhans dan memperbanyak diri sehingga menyebabkan kerusakan pada sel target. Target utama dengue adalah sel Langerhans. Dengue yang telah masuk ke dalam tubuh akan menumpang pada sel Langerhans. Selama menumpang, dengue akan menggunakan sumber daya yang terdapat di dalam sel Langerhans untuk memperbanyak diri, sehingga sel Langerhans mengalami kerusakan dan dengue mereplikasi menjadi jauh lebih banyak. Sel Langerhans yang terinfeksi dan virus yang telah bereplikasi menjadi banyak tidak dapat dibendung oleh respon peradangan lokal. Sebagian besar mulai masuk ke dalam pembuluh darah. Selain pembuluh darah, virus dan sel darah putih yang terinfeksi juga menyebar melalui pembuluh limfe atau pembuluh getah bening. Sistem limfatik merupakan sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limfa. Limfa berasal dari plasma darah atau cairan darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuningan yang berisi sel-sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Jadi penyebaran dengue semakin meluas ketika sudah masuk saluran pembuluh darah dan saluran limfa.
Ketika virus sudah berada di peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh, organ yang diserang diantaranya adalah hati dan tulang. Denvi di dalam hati akan menyerang sel darah putih milik hati yang bernama sel Kupfer. Sel Kupfer ini merupakan sejenis makrofag yang hanya bermukim di hati. Sama seperti sebelumnya, Denvi akan masuk ke dalam sel Kupfer, memperbanyak diri dan mengakibatkan sel Kupfer apoptosis atau mati. Kerusakan sel hati ini akan menyebabkan tanda-tanda hepatomegali dan tanda nyeri tekan pada perut atau ulu hati. Denvi juga menyerang sel stroma pada sumsum tulang. Stroma sumsum tulang mengandung sel induk mesenchyme yang merupakan sel induk multipoten yang diperlukan untuk memfasilitasi pembentukan sel darah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab produksi trombosit menurun. Menurunnya jumlah trombosit akan mengganggu proses pembekuan darah dan meningkatkan risiko perdarahan. Selain menghambat pembentukan trombosit, Denvi juga dapat berikatan dengan trombosit yang menyebabkan trombosit teraktivasi dan menyebabkan agregasi trombosit atau menggumpalnya trombosit pada endotelial. Agregasi trombosit pada dinding endotelial inilah yang menyebabkan munculnya bercak-bercak merah pada kulit pasien DHF. Gumpalan trombosit yang teragregasi ini kemudian difagositosis oleh makrofag yang menyebabkan jumlah trombosit terus menurun. Selain itu, Denvi juga dapat bereaksi dengan sel endotel sehingga terjadi kerusakan sel endotelial dan apoptosis sel. Rusaknya dinding endotel ini menyebabkan terjadinya kebocoran plasma atau terjadi ekstravasasi cairan intravaskuler ke ekstraseluler. Sel endotel di bagian paru dan perut yang paling peka terhadap infeksi Denvi. Terdapat apoptosis selektif sel endotel mikrovaskuler di jaringan paru-paru dan perut. Hal ini menyebabkan efusi pembuluh darah yang intens di rongga pleura dan peritoneum. Kebocoran plasma yang terus-menerus dan masif dan tidak mendapatkan penanganan segera menyebabkan volume darah turun, ditandai dengan penurunan tekanan darah dan penurunan suplai oksigen ke organ dan jaringan. Akral tubuh terasa dingin karena peredaran darah lebih diutamakan ke organ-organ vital. Proses ekstravasasi yang berlanjut akan menyebabkan hemokonsentrasi, hipoproteinemia, efusi, dan shock. Jika kebocoran plasma tidak teratasi, akan terjadi kegagalan fungsi organ vital dan manifestasi terburuk adalah kematian. Penanganan. Virus tidak dapat memperbanyak diri tanpa inang, jadi mereka membajak sel-sel hidup dan menggunakan isi sel tersebut untuk memproduksi virus-virus baru. Proses ini dapat merusak, menghancurkan, atau mengubah sel tubuh sehingga Anda menjadi sakit. Namun, jika kekebalan tubuh Anda lemah atau Anda terpapar virus dalam jumlah besar, Anda memiliki kemungkinan terjangkit penyakit. Meskipun penyakit akibat virus sangat umum, pengobatan biasanya hanyalah fokus untuk meringankan gejala dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nantinya, sel kekebalan tubuh Anda lah yang akan membunuh virus sehingga Anda pulih perlahan-lahan. Sebagian besar penyakit akibat virus adalah self-limiting disease atau penyakit yang membatasi dirinya sendiri. Dalam ranah biologi, self-limiting adalah mekanisme yang digunakan makhluk hidup atau koloninya untuk membatasi pertumbuhannya sendiri. Makhluk hidup dan virus secara alamiah terus berkembang biak untuk melestarikan jumlahnya. Namun, jumlah spesies yang terlalu banyak dalam suatu koloni terkadang malah merugikan spesies itu sendiri. Mekanisme self-limiting bermanfaat agar jumlah spesies tetap stabil sehingga koloni bisa bertahan hidup lebih lama. Ketika kemampuan replikasi Denvi menurun karena mekanisme self-limiting, maka pertahanan tubuh mulai menetralisir Denvi hingga tak tersisa. Ini disebut dengan serangan balik. Agar daya tahan tubuh tetap terjaga sampai replikasi Denvi menurun, sehingga daya tahan tubuh dapat melakukan serang balik, istirahat yang cukup dan terus pantau gejala-gejala yang muncul, cukupi kebutuhan cairan dan nutrisi, kontrol demam dan nyeri dengan kompres atau obat-obatan. Pantau jumlah trombosit jangan sampai di bawah 100.000. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai: muntah terus-menerus, perdarahan dari hidung, gusi, atau berak berwarna hitam, nyeri perut hebat, tubuh terasa sangat lemah atau tidak sadarkan diri. Kesimpulan, DBD bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Segera cari pertolongan medis jika gejala memburuk. Pencegahan tetap lebih baik daripada pengobatan. Jaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari gigitan nyamuk.